Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama kami kemarin kelas matematika online, dan pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa contoh kasus, namun sebelum ke sana kita harus paham dulu. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat ini ada 3 unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada istilah lebih besar dari, atau kita juga sering mengenalnya dengan lebih dari ya. Tandanya seperti ini ya. Kemudian ada juga yang kedua, itu lebih kecil dari, atau biasa dikenal dengan lebih kecil. Maka tandanya seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sama dengan. Nah, tandanya sudah pasti tahu ya, sama dengan itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian lupa bagaimana tanda-tanda ini, untuk lebih besar, lebih kecil, ini kalian tinggal tambahkan satu garis lurus di awal. Nah, sehingga membentuk kalau lebih besar berarti seperti B. Contohnya seperti ini. Nah, itu seperti B kan, kalau kita tambah garis lurus di awal. Kemudian kalau lebih kecil, ini kalau kita tambah garis lurus di awal, maka akan membentuk seperti huruf K, yaitu kecil ya. Seperti ini. Oke, paham ya? Nah, seperti itu untuk cara mengingat tanda dari lebih besar dan lebih kecil. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke contoh kasus. Nah, kita lihat contoh kasus pertama. Ini cara bacanya dari awal ya semuanya. Jadi seperti ini. 2 titik-titik dari 8. 6 titik-titik dari 3. 4 titik-titik dari negatif 6, dan seterusnya. Pokoknya selalu dibaca dari awal, dari kiri ya, untuk membandingkan dua buah bilangan bulat. Nah, langsung saja kita kerjakan contoh kasus yang pertama. 2 titik-titik dari 8. Nah, ini pilihannya apakah 2 ini lebih besar dari 8, atau 2 ini lebih kecil dari 8, atau 2 ini sama dengan 8. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, tepat sekali. 2 ini lebih kecil dari 8. Nah, tanda lebih kecil ini seperti apa? Seperti huruf K. Jadi tandanya seperti ini. Nah, lebih kecil dari 8. Masih gampang ya. Lanjut ke contoh 2. 6 titik-titik dari 3. Nah, 6 ini apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 3? Tentunya jawabannya lebih besar. Betul sekali. Lebih besar dari 3. Nah, selanjutnya untuk contoh kasus 3. 4 titik-titik dari negatif 6. Nah, awas nih. Kalau misalnya tandanya berbeda, ini kalian harus hati-hati ya. Kalau ini tandanya sama-sama positif ya, sedangkan di sini ada yang berbeda. Di sini tidak memiliki tanda, sedangkan di sini ada tandanya negatif seperti ini. Nah, ini kalian jangan asal lihat, oh 4 sama 6 nih. Oh, 4 itu lebih kecil daripada 6. Bukan seperti itu ya. Tapi 6 ini bukan 6 doang, tapi ada negatifnya. Maka kita ingat lagi kemarin pelajaran garis bilangan ya, di pertemuan yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, kurang lebih ada seperti inilah garis bilangan. Nah, dalam garis bilangan kemarin kita paham bahwa dalam suatu garis bilangan ini ada 3 unsur, yaitu yang pertama 0, kemudian di sebelah kanan 0 ini positif, misalnya positif 1 sampai dengan positif 10 lah ya. Kemudian di sebelah kiri 0 ini negatif, misalnya negatif 1 sampai dengan negatif 10. Nah, jadi di sebelah dari garis bilangan ini kemarin kita paham ada 0 di tengah, kemudian ada bilangan positif di sebelah kanan dari 0, dan ada bilangan negatif di sebelah kiri dari 0. Nah, selain itu kita lihat di sini. 4 kira-kira ada di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri 0. Kalau tidak memiliki tanda seperti ini, berarti ini bilangannya positif. Berarti misalnya kita simpan di sini lah ya. Misalnya ini 4. Nah, selanjutnya eh, negatif 6. Negatif 6 ini ada di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri dari 0. Nah, tentunya di sebelah kiri ya, karena ada di bilangan negatif ini. Berarti misalnya kita simpan di sinilah negatif 6. Nah, selanjutnya
Sebelum kita membandingkan antara 4 dan negatif 6, kalian ingat lagi yang kemarin kalian sudah pelajari. Ada istilah seperti ini. Oke, semakin kanan semakin besar. Semakin kanan nilainya semakin besar. Oke, kebalikannya, kalau kebalikannya semakin kiri nilainya semakin kecil. Oke, pintar. Nah, jadi semakin kanan nilainya semakin besar, bukan angkanya ya, tapi nilainya semakin besar. Kemudian semakin kiri nilainya semakin kecil. Oke, kita kembali lagi ke contoh kasus 3 ini. 4 titik-titik dari negatif 6. Oke, 4 ini lebih kanan atau lebih kiri dari negatif 6. Ternyata 4 ini lebih kanan daripada negatif 6. Kalau lebih kanan, maka nilainya lebih besar. Oke, jadi jawabannya lebih besar. Nah, jadi jangan lihat angkanya aja ya, 4 sama 6 kok lebih besar. Karena si 6 ini ada negatifnya. Dan positif ini selalu lebih besar daripada negatif. Benar gak? Oke, itu ya. Karena positif lebih kanan daripada negatif. Nah, untuk kasus 4 ini juga sama. Negatif 3 lebih titik-titik dari dari positif 2. Nah, ingat ini negatif, ini positif, ya kan? Ini negatif, ini positif. Negatif ada di kiri, positif ada di kanan. Oh, berarti kiri, semakin kiri. Negatif itu semakin kiri, berarti nilainya semakin kecil, ya. Nah, jadi awas hati-hati, jangan lihat angkanya aja, tapi cek juga tandanya ya. Lanjut, nomor 5. Negatif 4, negatif 7. Wah, ini negatif 4 sama negatif 7 bagaimana nih? Dua-duanya negatif. Tetap aja konsepnya, semakin kanan nilainya semakin besar, semakin kiri nilainya semakin kecil. Nah, masalahnya, ini hapus dulu ya, kita hapus dulu. Yang lebih kanan antara negatif 4 sama negatif 7 atau lebih kiri yang mana gitu ya. Maka kita di sini tandai dulu lah. Nah, ini kan negatif 1. Setelah negatif 1, negatif 2. Setelah negatif 2, negatif 3. Setelah negatif 3, negatif 4. Terus sampai sini terus ya. Nah, berarti kalau kita tulis berarti misalnya di sini negatif 4. Seterusnya setelah negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Barulah di sini negatif 7. Nah, dari negatif 4 sama negatif 7, lihat nih. Dimulai dari negatif 4, karena dimulai dari kiri ya. Nyebutinnya berarti negatif 4 titik-titik dari negatif 7. Lebih kanan atau lebih kiri? Lebih kanan. Negatif 4 itu lebih kanan daripada negatif 7. Kalau lebih kanan, maka semakin besar. Jadi jawabannya semakin besar atau lebih dari. Nah, selanjutnya yang nomor 6 bagaimana? Nomor 6 juga sama. Negatif 9 ini titik-titik dari negatif 3. Kalau semakin besar negatifnya, maka artinya semakin kiri ya. Nah, gitu. Karena kalau negatif ke sini semakin ke sini kan semakin besar ya. Semakin kiri semakin besar angkanya. Tapi nilainya semakin kecil. Kalau positif semakin kanan ini semakin besar ya. Dan nilainya juga semakin besar gitu. Nah, berarti kalau negatif 9 ini mungkin ada di sini lah, negatif 9, ini negatif 9 dan negatif 3. Negatif 3 ada di sini. Jelas ya, negatif 9 ini dimulainya dari negatif 9 dulu. Negatif 9-nya ini lebih kiri daripada negatif 3. Kalau lebih kiri berarti semakin kecil. Jadi jawabannya kurang dari. Nah, kalau yang contoh 7 sama 8 ini gimana nih? Angkanya gede-gede. Nah, kalau sudah paham dari contoh 1 sampai contoh 6, ini kalian gak usah bikin garis bilangan seperti ini. Kalian tinggal lihat aja angkanya. Ini 28 ini positif. Negatif 60 ini negatif.
positif selalu lebih kanan daripada negatif, maka jawabannya lebih besar, ya kan? Oke, untuk yang contoh 8 juga gampang. Ini negatif 90, ini negatif 70. Oke, yang paling negatif 90 ini kira-kira lebih kiri atau lebih kanan dari 70? Tentunya semakin besar negatifnya ini semakin kiri. Kalau semakin kecil negatifnya ini semakin kanan. Nah, ini yang lebih besar angkanya yang mana? 90. Berarti ini lebih kiri daripada negatif 70. Maka tandanya kurang dari, ya kan? Coba kalian lihat di garis bilangan, semakin ke kiri ini negatifnya semakin besar, negatif 10, negatif 9, negatif 7. Tapi semakin kanan ini negatifnya semakin kecil, negatif 4, negatif 3, negatif 1. Nah, itu saja untuk pelajaran membandingkan bilangan bulat. Kalau misalnya kalian ada yang kurang paham lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.